Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elsa Trivena S. Simanjuntak. Saya salah satu anggota dari kelompok 2, yang dimana nama-nama rekan saya adalah Della Agnesia Purba, Desi Bunga Pertiwi, Rezi Fionelta, Clarissa Hendriono, dan Rio Santosa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil diskusi kami yang berjudul Tuntutan yang diperintah. Tuntutan yang diperintah. Pengertian. Yang dimaksud tuntutan di sini adalah hak, baik hak-hak bawaan atau asasi, atau yang disebut juga hak esensial, konstitusional, rights, maupun hak-hak yang terkait dengan suatu kewajiban atau kesepakatan. Tuntutan adalah tingkat tertinggi realisasi, penegakan, pemenuhan, dan perlindungan itu. Tuntutan adalah permintaan disertai ancaman nyata, yaitu tindakan berupa tekanan sosial, tindakan hukum, pembangkang sosial atau sivil, sampai pada revolusi. Kebutuhan manusia, keinginan atau yang terarah pada alat-alat yang dianggap dapat mendukung kehidupan disebut kebutuhan atau need. Menurut Abraham Maslow, Theory of Human Motivation and Personality tahun 1945, skala kebutuhan bersifat hierarki, mulai dari yang paling diprioritaskan yaitu basic physical needs sampai pada self-actualization and fulfillment, yaitu yang paling tinggi nilainya sebagai berikut. Untuk memenuhi kebutuhan itu diperlukan alat yang dalam ilmu ekonomi disebut barang atau goods dan jasa atau service. Alat-alat itu juga adalah kebutuhan. Dewasa ini kebutuhan manusia semakin jelas dan beragam. Jasa dibedakan dengan layanan. Sementara itu, kepedulian yang terdiri dari kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan dipandang sebagai kebutuhan yang semakin penting. Barang. Pengelompokan barang menjadi barang konsumsi dan barang modal, misalnya mesin. Barang diproduksi seefisien mungkin, dijual semahal mungkin, dan digunakan sepenuh mungkin untuk menciptakan nilai baru, nilai tambah, dan nilai yang lebih tinggi setinggi mungkin, sedapat-dapatnya bagi setiap pihak yang terkait dalam proses tersebut. Barang bersifat tangible, bisa dimiliki menjadi aset. Proses produksi, konsumsi, dan marketingnya berlangsung menurut mekanisme pasar. Jasa. Jasa dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu jasa pasar dan jasa publik. Jasa pasar adalah jasa yang dikelola, diproses, dan dijual beli menurut mekanisme pasar. Misalnya, jasa bank, jasa wisata, dan jasa dokter. Sedangkan jasa publik merupakan hal yang menyangkut kepentingan masyarakat umum, seperti kepentingan hidup orang banyak, yaitu air minum, jalan raya, listrik, telkom, dan yang lainnya. Proses produksinya disebut kontrol pemerintah. Aspek yang dikontrol pemerintah terutama aspek mutu, harga pelayanan, jumlah yang cukup, distribusi, dan ketersediaan yang saat dibutuhkan. Layanan. Layanan dapat diartikan sebagai produk dan dapat juga diartikan sebagai cara atau alat yang digunakan oleh provider dalam memasarkan atau mendistribusikan produknya. Jika barang dan jasa dianggap sebagai produk, maka perdagangannya disebut disertai dengan layanan sebagai cara atau sebagai alat. Jasa berbeda dengan layanan. Jasa adalah produk yang ditawarkan oleh provider dan konsumer harus menyesuaikan diri dengan tawaran itu. Sedangkan layanan adalah produk yang disediakan oleh provider, yaitu provider harus menyesuaikan diri dengan kondisi atau tuntutan konsumer. Layanan sebagai cara atau alat pendukung untuk itulah yang membuat barang, jasa pasar, dan jasa publik menjadi sangat kompetitif, apalagi di pasar bebas atau terbuka. Jasa publik dijual beli juga, hanya saja mekanismenya tidak ditentukan semata-mata oleh pasar, melainkan kebijakan publik. Pelayanan civil. Civil adalah segala sesuatu yang menyangkut kehidupan sehari-hari warga negara di luar urusan militer dan ibadah. Pelayanan civil adalah hak, kebutuhan dasar, dan tuntutan setiap orang lepas dari suatu kewajiban. Misalnya, bayi dalam kandungan wajib dilindungi oleh pemerintah walaupun sang bayi tidak atau belum dibebani oleh suatu kewajiban. Layanan civil tidak dijual belikan di pasar, penyediaannya dimonopoli dan merupakan kewajiban pemerintah. Pelayanan civil tidak boleh diprivatisasikan. Menurut logika pasar,
Lembaga-lembaga konstitusional yang berwenang membuat keputusan publik dapat dianggap sebagai policy makers, yang melalui keputusan politik memilih dan menetapkan produk atau layanan sipil apa saja yang hendak disediakan atau diproses. Sementara birokrasi merupakan pabriknya atau pabrik pelayanan sipil. Apabila dikaitkan dengan politik, birokrasi seringkali didudukan sebagai pabrik jasa publik dan layanan sipil yang memproduksi jasa dan layanan yang telah dipilih dan ditetapkan oleh policy makers yang menjadi politik menggunakan logika pasar. Birokrasi pemerintahan didudukan setara dengan manajemen pada perusahaan. Walaupun keduanya berbeda, sementara dinas didudukan sebagai pelaksanaan pelayanan. Mengingat produk birokrasi itu bersifat jasa dan layanan, yang satu bersumber dari kewenangan, sedangkan yang lainnya sebagai kewajiban. Birokrasi mempunyai dua bos, yaitu atasan dan konsumer. Yang pertama berorientasi pada atasan, yaitu vertikal, sedangkan yang kedua berorientasi pada konsumer, horizontal. Birokrasi memang memasang jebakan melalui peraturan, lalu menetapkan tarif yang tertinggi, sementara warga masyarakat tidak mempunyai bargaining position terhadap birokrasi. Pertanggungjawaban langsung terhadap konsumer merupakan hal yang terakhir dan tertinggi yang dituntut oleh yang diperintah untuk dipenuhi birokrasi masa depan. Begitu diangkat menjadi birokrat, seorang partisan harus berubah menjadi seorang yang netral, dalam arti ia bekerja bukan lagi untuk partai atau kelompoknya, tetapi untuk semua orang, karena ia dibayar, digaji, dan diberi kemudahan yang berasal dari pajak semua orang dan dari kurasan bumi milik seluruh bangsa. Efektivitas otonomi daerah bergantung pada keberanian, pengorbanan, dan keberhasilan seorang kepala daerah yang semula dipilih dan dijagokan oleh partai tertentu untuk keluar dari atau tidak meningkatkan diri pada komitmen partisan yang berubah menjadi seorang publik civil server. Untuk membangun kebersamaan dan keterbukaan semua publik, wajib melakukan standarisasi organisasional, yaitu input, output, throughput, dan outcome masing-masing pada setiap level agar evaluasi dan kontrol seobjektif dan konflik kepentingan tercegah sejauh mungkin. Kepedulian adalah kebutuhan setiap orang, bahkan kebutuhan alam yang semakin meningkat. Justru sekarang, pada saat orang hanya mementingkan kepentingan diri sendiri. Oleh karena itu, ada dua macam kepedulian. Yang pertama yaitu kepedulian terhadap sesama dan kepedulian terhadap lingkungan fisik. Provider sasaran kebijakan ekologi pemerintah ini bukan hanya pemerintah, tetapi juga pada pihak privat atau perusahaan dan masyarakat, yaitu LSM, kelompok, dan perseorangan. Yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah anggapan dasar bahwa pemerintah tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu urusan atau konflik dan tidak boleh menolak untuk mendengarkan tuntutan setiap warga masyarakat dengan alasan apapun. Setiap masalah harus dapat diselesaikan sedini mungkin, seterbuka mungkin, dan setuntas mungkin. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dilagnesya Purba dengan nomor pokok mahasiswa D1D0263. Di sini saya akan menjelaskan tentang reinventing produk atau output. Reinventing produk yaitu mengidentifikasi hal-hal apa saja yang pada suatu saat dituntut oleh suatu masyarakat, yaitu standarisasi penduduk. Reinventing produk ini tentunya tidak berjalan sendiri. Ada reinventing process of providing, reinventing input, dan reinventing outcome. Selanjutnya, segi-segi pelayanan hukum. Arti pelayanan ini menggunakan pendekatan kibernologi yang dahulu disebut dengan ilmu pemerintahan. Adapun referensi teoretik wacana pelayanan yang meliputi jasa publik dan layanan. Mengenai pelayanan, kebutuhan manusia bermacam-macam. Ada yang bisa dipenuhi sendiri dan ada yang bisa dipenuhi melalui pasar. Selanjutnya, jasa publik dan layanan sipil, kebijakan atau budaya. Jasa publik adalah nilai yang dinikmati oleh konsumen dari barang yang disebut barang publik. Jasa publik juga disebut layanan kepada masyarakat. Contoh jasa publik seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, dan lain-lain. Kemudian layanan sipil.
Layanan sipil meliputi jaminan akan keamanan dan ketertiban, jaminan atas kebebasan berkumpul dan berbicara, dan pengakuan atas hak sebagai warga negara. Antara jasa publik dan layanan sipil terdapat beberapa perbedaan. Yang pertama, jasa publik berdasarkan pasal 33 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, pilihan masyarakat yang bersangkutan, sedangkan layanan sipil berdasarkan human rights dan civil rights. Perbedaan yang kedua, jasa publik merupakan kewenangan pemerintah dan layanan sipil merupakan kewajiban pemerintah. Perbedaan yang ketiga, jasa publik bersifat monopoli pemerintah tetapi dapat diprivatisasikan, dan layanan sipil bersifat monopoli pemerintah yang tidak dapat diprivatisasikan. Kemudian, perbedaan yang keempat, jasa publik bersumber pada pemakaian public goods oleh konsumer, sedangkan layanan sipil bersumber pada action sang aktor. Jasa publik dan layanan sipil merupakan kebijakan atau budaya. Di sini kita dapat mengkaji dua kelompok. Yang pertama, kebijakan pelayanan. Kebijakan pelayanan meliputi implementasi kebijakan kelembagaan, manajemen, dan geografi pemerintahan. Kemudian yang kedua, budaya pelayanan. Budaya pelayanan meliputi sistem-sistem nilai dan metodik penanamannya di diri setiap orang sejak dini. Puncak kebijakan dan budaya pelayanan itu dengan terbentuknya konsumerisme publik dan konsumerisme sipil. Demikian, kita lanjut ke materi selanjutnya. Layanan dan pelayanan. Pelayanan publik terhadap segenap masyarakat Indonesia adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pelayanan publik banyak mengalami hambatan, terutama dalam kualitas pelayanan. Ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik masih rendah, sehingga garis besar bahwa pelayanan publik dianggap masih jauh dari prinsip-prinsip pemerintahan yang ideal. Pemerintah dalam menyelenggarakan pelayanan publik masih banyak dijumpai kekurangan, sehingga jika dilihat dari segi kualitas masih jauh dari yang diharapkan masyarakat. Adanya indikasi-indikasi yang dijumpai sebagai pungutan biaya di luar ketentuan dan keterlambatan penyelesaian uji kelayakan kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor seharusnya pegawai benar-benar melakukan pengecekan sesuai prosedur. Akan tetapi, pada kenyataannya tidak dilakukan hanya meminta sopir atau pemilik kendaraan menghidupkan mesin, lampu sein kiri dan kanan jika itu berfungsi, maka sudah bisa dikeluarkan surat izin kelayakan. Padahal sebenarnya banyak hal yang harus dicek ulang oleh petugas sesuai prosedur yang berlaku. Bagi petugas ada surat dan uang bayaran berlebih itu sudah bisa diselesaikan di tempat. Salah satu fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan kegiatan pembangunan dan pelayanan sebagai bentuk dari tugas umum pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Birokrasi merupakan instrumen pemerintah untuk mewujudkan pelayanan publik yang efisien dan efektif dan berkeadilan, transparan, dan akuntabel. Hal ini berarti untuk melaksanakan fungsi pemerintah dengan baik, maka organisasi birokrasi harus profesional, aspiratif, dan memiliki daya tanggap yang tinggi terhadap masyarakat yang dilayani agar masyarakat pengguna jasa merasa puas terhadap pelayanan yang diterimanya. Pengertian leksikografi linguistik. Menurut Stevenson, leksikografi adalah aktivitas yang terdiri dari penelitian, pengumpulan, seleksi, analisis, dan penjelasan satuan leksikal atau kata-kata, elemen kata, dan gabungan kata yang dimiliki oleh salah satu atau lebih bahasa di dalam kamus. Lebih jauh lagi, Stephen mengatakan bahwa leksikografi merupakan bidang terapan linguistik. Menurut Giges, ada beberapa alasan yang dapat dikemukakan menjadi leksikografi bahwa satu bidang yang sangat sukar dipahami dalam ilmu bahasa. Yang pertama adalah seorang leksikografer atau ahli perkamusan haruslah memiliki perkamusan yang luas. Ia tidak hanya memusatkan perhatian pada kata, tetapi juga pada masalah lebih luas. Teori leksikografi bersangkut paut dengan semua bidang yang mempelajari sistem kata, seperti semantik, leksikologi, tata bahasa, dan statistika. Yang kedua, kenyataan bahwa untuk menetapkan makna yang tepat, seorang leksikografer selalu menghadapi kesulitan. Makna kata akan didukung oleh bentuk kata tanpa bentuk dan tidak ada makna. Kesatuan bentuk dan makalah yang dibuat bahasa berfungsi sebagai alat penghubung antar manusia. Yang ketiga, tugas seorang leksikografer ialah tugas ilmiah, tetapi hasil karya harus disajikan kepada masyarakat dalam bentuk praktis. Pertimbangan komersial dan ilmiah selain dihadapi oleh seorang leksikografer dalam menjalankan tugasnya, banyak juga diterbitkan atas pertimbangan komersial atau masyarakat umum. Sebaliknya, banyak pula kamus yang betul-betul bersifat ilmiah yang hanya dapat dimanfaatkan oleh kalangan ilmuwan yang sangat terbatas.
Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu sistem nilai pemerintahan. Pancasila merupakan jiwa seluruh rakyat Indonesia yang dijadikan sebagai pandangan hidup bangsa. Oleh sebab itu, penyelenggaraan negara harus didasari oleh nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. 5 sila dalam Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh dalam praktik penyelenggaraan pemerintah. Mengabaikan satu sila saja berarti mencabik tujuan negara Indonesia. Anda mungkin telah memahami perwujudan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, berikut ini adalah nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah Indonesia. Yang pertama yaitu nilai sila ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama ini mengandung nilai bahwa negara Indonesia adalah pengejawantahan tujuan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Tujuan tersebut meliputi penegakan nilai-nilai kemanusiaan, menjadikan agama sebagai basis untuk membangun persatuan dan kedamaian, menghargai perbedaan secara demokratis dan berupaya mensejahterakan kehidupan sesama. Yang kedua yaitu nilai sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua memuat amanat bahwa seluruh manusia diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sama derajatnya, sama haknya dan kewajibannya, dan tanpa membeda-bedakan agama, suku, ras, dan golongan. Selanjutnya nilai persatuan Indonesia. Nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Persatuan Indonesia mengandung pengertian bersatunya bermacam-macam corak yang beraneka ragam, mulai dari ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan menjadi satu kebulatan. Dan selanjutnya nilai sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Sila ini memiliki arti bahwa bangsa Indonesia menganut sistem demokrasi yang menempatkan rakyat di posisi tertinggi dalam hierarki kekuasaan. Dan yang terakhir, nilai sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan berlaku untuk semua masyarakat Indonesia di segala bidang kehidupan. Terbentuknya pemerintah dan pemerintahan. Proses terbentuknya negara dan pemerintahan Republik Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI menyelenggarakan sidang untuk pertama kali yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno. Dalam sidang PPKI itu dibahas berbagai persoalan untuk melengkapi keberadaan negara Republik Indonesia yang baru diproklamasikan. Bahkan materi yang dibahas dalam sidang PPKI itu merupakan kelanjutan dari sidang BPU PKI pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945. Dalam sidang PPKI itu berhasil diambil suatu keputusan yang sangat penting bagi pemerintahan negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Keputusan yang berhasil dicapai dalam sidang PPKI adalah sebagai berikut. A. Mengesahkan rancangan Undang-Undang Dasar Negara yang dibahas dalam sidang BPU PKI menjadi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, Undang-Undang Dasar itu lebih dikenal dengan istilah Undang-Undang Dasar 1945 atau UUD 1945. B. Memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksana pemerintahan yang sah dari negara Republik Indonesia yang baru berdiri. Selanjutnya, PPKI memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden serta Dr. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden. C. Membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu Presiden dalam melaksanakan tugas-tugasnya sebelum terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR melalui pemilihan umum atau pemilu. Sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 berjalan dengan lancar dan berhasil membentuk serta mengesahkan Undang-Undang 1945, memilih dan mengangkat Presiden dan Wakil Presiden, serta membentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI. Dengan demikian, sejak tanggal 18 Agustus 1945, yaitu sehari setelah Indonesia merdeka, negara Republik Indonesia telah memiliki sistem pemerintahan yang sah dan diakui oleh seluruh rakyat Indonesia.
Pemerintah. Pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang menjalankan kekuasaan dalam mengatur kehidupan politik, ekonomi, dan sosial sebuah negara. Pemerintah memikul tanggung jawab yang sifatnya terbatas terkait kekuasaan. Pemerintah juga diartikan sebagai penguasa di suatu negara atau badan tertinggi pada suatu negara dan sebagainya. Sederhananya, pemerintah adalah pelaku pemerintahan. Pemerintahan diartikan sebagai suatu proses atau cara untuk perbuatan dalam memerintah. Pemerintahan juga diartikan sebagai segala urusan yang dilaksanakan negara dengan tujuan untuk menyelenggarakan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya, materi berbagai konsep pemerintahan. Konsep government menunjukkan pada suatu organisasi pengelolaan berdasarkan kewenangan tertinggi atau negara dan pemerintah. Konsep governance tidak sekedar melibatkan pemerintah dan negara, tetapi juga peran berbagai aktor di luar pemerintah dan negara sehingga pihak-pihak yang terlibat juga sangat luas. Government dalam penyelenggaraannya didasarkan pada konsep-konsep seperti asas, sistem, dan prinsip penyelenggaraan pemerintah daerah, otonomi daerah, serta tujuan pemerintah daerah. Konsep-konsep ini demikian pentingnya dan merupakan elemen dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Untuk itu, bagi Anda penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah serta memahami secara mendalam konsep-konsep tersebut, perlu Anda pahami bahwa asas penyelenggaraan pemerintah menjadi landasan mekanisme dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, terutama menyangkut kebijakan pemerintah daerah, perencanaan pemerintah daerah, pembiayaan pemerintah daerah, serta pengendalian pemerintah daerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rezi Penelta, MPMD 1D020093. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fungsi pemerintah. Ada dua macam fungsi pemerintah, yaitu fungsi primer dan fungsi sekunder. Fungsi primer yaitu fungsi yang terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan kondisi pihak yang diperintah. Artinya, fungsi primer tidak pernah berkurang dengan meningkatnya kondisi ekonomi, politik, dan sosial masyarakat. Semakin meningkatnya kondisi yang diperintah, maka semakin meningkatnya fungsi primer pemerintah. Pemerintah berfungsi primer sebagai provider jasa publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan sivil termasuk layanan birokrasi. Fungsi layanan bersifat universal dijalankan oleh semua bangsa dan negara di seluruh dunia, baik negara maju maupun negara sedang berkembang. Fungsi sekunder pemerintah adalah fungsi yang berhubungan negatif dengan kondisi ekonomi, politik, dan sosial yang diperintah. Dalam arti semakin tinggi taraf hidup, maka semakin kuat bargaining position dan semakin integratif masyarakat yang diperintah. Semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah. Fungsi pemerintah berubah dari running dan ke steering. Jika kondisi ekonomi lemah, pemerintah menyelenggarakan pembangunan. Semakin berhasil pembangunan, maka semakin meningkatnya kondisi ekonomi masyarakat dan semakin berkurang fungsi pemerintah dalam pembangunan. Semangat reinventing government dan semangat demokrasi. Pemerintahan adalah suatu proses penempatan, bukan penetapan. Janji atau komitmen pemerintah tatkala ia dibentuk, didirikan, atau diangkat. Melalui pendekatan produk di atas, prestasi pemerintahan harus dipertanyakan. Istilah prestasi berasal dari Belanda, prestati, penunaian, dan penetapan. Tidak menepati janji disebut prestati. Balasan atau imbalan terhadap suatu disebut tegen prestasi. Prestasi dalam hal ini lebih tepat digunakan sebagai tolak ukur evaluasi pemerintahan ketimbang kinerja, kualitas produk, produktivitas, efektivitas, efisiensi, atau performance yang biasa digunakan di bidang ekonomi dan bisnis. Pemerintah digaji oleh yang diperintah. Ada 5 anggapan dasar ilmu pemerintahan, yaitu menunjukkan bahwa yang diperintah membayar seluruh biaya penyelenggaraan negara dan menanggung semua kebutuhan pelaku pemerintahan. Yang dimaksud pemerintahan yaitu semua yang berkendaraan berplat merah.
bukan hanya pribadi, tetapi juga termasuk keluarganya dan kroni-kroninya. Bentuknya finansial dan non-finansial. Semua perilaku, kegiatan, dan prestasinya paid the reward by the people. Oleh karena itu, jika one prestasinya pun be the governed. Oleh karena itu, semua kebutuhan pemerintah pribadi dan keluarganya telah dibayar oleh rakyat. Maka pemerintah tidak perlu lagi memikirkan kebutuhannya. Pembayaran keperluan pemerintah diambil dari pendapatan negara, yaitu hasil pengelolaan SDA, pajak dan sebangsanya, hasil usaha negara, dan tarif jasa publik, melalui proses anggaran dan ditetapkan menurut undang-undang.